Perbarui ilmu Islam kamu bersama Religion di tv1news.com dan TV1 Connect. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Segala puji bagi Allah yang kembali mempertemukan kita dalam majelis Damai Indonesiaku, dan ini adalah di kali pertama setelah sekian lama kita berada di studio. Kali ini kita insyaallah akan kembali bersambang bersilaturahim menuju tempat Anda, menuju pesantren Anda, tentu saja dalam kajian Damai Indonesiaku, dan yang mengawali semua ini adalah dari guru yang kita cintai, yaitu Kiai Haji Khalil Nafis, Syekh Ahmad Al-Misri, yang hadir di Masjid An-Nafisah, Ponpes Cendikia Amanah Jalan Raya Kalimulia, Ciledug, Depok, Jawa Barat. Kita mengangkat tema yang sangat menarik sekali berkaitan dengan krisis keimanan, dan barangkali ketika kita bertanya kapan krisis keimanan itu terjadi, bisa dijawab saat ini kita sedang menghadapi krisis keimanan. Lantas bagaimanakah kita bisa selamat dari ujian yang maha berat ini? Itulah tema yang akan kita angkat dalam kesempatan kali ini, dan seperti biasa bagi Anda yang ingin mengajukan pertanyaan, insya Allah seperti biasa nanti kita akan berdiskusi bersama guru-guru kita pada segmen 5 dan 6 dengan tanya jawab. Untuk itu kami undang Anda mengirimkan pertanyaan melalui Instagram di @damai_tv1 dengan hashtag krisis keimanan. Inilah Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, la haula wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Bapak Ibu, baru saja kita melihat VT tentang bagaimana maraknya kejahatan, bagaimana krisis yang menimpa kita. Krisis yang kita alami selama 3 bulan, krisis kita bertemu dan bersama-sama gara-gara si COVID-19. Kita pun sekarang bertemu Bapak Ibu sekalian berjarak, bermasker. Kadang-kadang nggak tahu ini siapa, cuman matanya kelihatan. Nyapa, senyum nggak tahu kalau senyum. Ibu bapak ada yang krisis, ya krisis apa? Krisis kepercayaan. Nggak percaya kalau ada corona, nggak pakai masker, nggak jaga kesehatan. Ada yang krisis imannya. Nggak percaya kepada Allah, hanya percayanya kepada soal medis. Pokoknya sampai nggak keluar dari rumah, di rumah terus dijejali dengan Masya Allah informasi berapa mati, udah takut. Ibu bapak nggak usah takut mati, yang paling takut mati tak bawa bekal mati. Mau mati sekarang ya Alhamdulillah, asalkan masuk surga, daripada hidup ruwet, utang banyak, masalah sana sini, capek, macam-macam. Hidup ini ibu bapak sekalian gak akan pernah istirahat, gak akan pernah kita ini tenang. Kenapa? Karena kita selalu ingin mendekatkan diri kepada Allah, kesibukannya banyak sekali. Baru kalau kita mati, baru kita rohah, baru kita istirahat. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, jangan sampai krisis iman. Jangan sampai iman kita yang hilang. Kita tetap berupaya untuk menyelesaikan persoalan hidup, termasuk penyakit yang menimpa pada kita, ekonomi yang juga mulai surut, bahkan mungkin masalah dari tidak punya untuk biaya hidup, berbuat kejahatan. Mari kita pegang dengan iman kita. Karena ibu bapak sekalian, iman dan kejahatan gak bakalan nyambung. Iman itu naik dan turun, fluktuatif, kayak kurs rupiah juga, kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Kadang-kadang Bapak Ibu sekalian, para sahabat ketika bersama dengan Rasulullah menyampaikan, ya Rasulullah, kalau aku bersamamu ya Rasul, pengennya itu berbuat baik terus. Mungkin ibu bapak kalau datang pas pengajian begini, aduh saya udah gak repot-repot ke pasar, pokoknya ngaji terus, bekal mati. Ibu-ibu juga begitu, ketika ngaji, waduh kayaknya mau baik, nggak lagi mau ngomel sama suaminya. Kalau lagi dengerin pengajian pulang, bentak suaminya.
Nah yang ketawa nih yang pengalaman. Sekarang nggak ketahuan yang ketawa yang mana kecuali ada bunyinya. Karena mulutnya nggak kelihatan, mau bapak juga begitu. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, fluktuatif ini harus disikapi agar apa? Keimanan yang menang, kejahatan, keburukan yang hilang. Maka liyazdadu imanan ba'da imani, itu menunjukkan bahwa iman itu fluktuatif, naik dan turun. Dengan apa naiknya Pak? Dengan berbuat taat. Masya Allah, kalau lagi kita taat, terasa Bapak Ibu sekalian betapa beragama itu memberikan anzalat sakinata fi qulubil, memberikan ketenangan kepada kita. Karena pada saat kita berbuat jahat Bapak Ibu sekalian, saat itu juga sebenarnya iman kita tak sempurna. Kata orang Khawarij, pada saat itu juga orang tidak beriman. Kata orang Mu'tazilah, manzilatun baina manzilatain, ia tidak disebut iman, tidak disebut kafir pada saat dia berbuat maksiat. Maka Rasulullah SAW menyebutkan la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Tidak mungkin orang berzina kalau dia pada saat berzina itu iman. Kata orang Khawarij menjadi ekstrim. Wah, dia sudah langsung kafir. Kata Mu'tazilah bukan kafir mukmin, tapi bagi orang yang ahlus sunnah wal jamaah menyebutnya adalah dia adalah mukmin asin. Dia mukmin tapi bermaksiat. Taubatnya terbuka lebar. Ibu bapak ketika bermaksiat pada saat itu imannya sedang turun. Kenapa? Dihantam oleh kejahatan, maka kebaikan kita yang hancur. Ketika kita menghantam dengan kebaikan, maka kejahatan yang hancur. Karena di diri kita ini Bapak Ibu sekalian, ada potensi baik, ada potensi buruk. Berbeda dengan malaikat yang baik terus, la ya'sunallaha ma amaru ma yaf'aluna ma yu'maru. Malaikat selamanya tak pernah maksiat. Kebalikannya sama setan, sama iblis, jahat terus. Jadi kalau ada orang jahat terus, itu berarti ada sifatnya setan dan iblis. Ada iblis di sini? Ada Bapak Ibu sekalian. Cuman kita nggak merasa, dicoba gitu. Kalau ibu bapak sedang naik-naiknya ingin taat, disitulah jiwa ibu bapak sekalian sedang naik keimanannya. Disitulah jiwa malaikatnya. Makanya malaikat ketika baik bisa lebih baik, manusia ketika baik bisa lebih baik daripada malaikat. Begitu juga ketika manusia buruk akan lebih buruk daripada iblis, Bapak Ibu sekalian. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menggambarkan 3 macam manusia. Berapa? 3. Ingat, 3 katanya. Summa awrasnal kitabal ladzina astafaina min ibadina faminhum. Di antara mereka 1 zalimun li nafsih. Zalimnya apa? Dia itu bermaksiat, dia itu berbuat mungkar, tidak taat. Yang kedua, muqtasidun, orang yang dia beriman, dia berbuat baik, juga menjauhi kemungkaran, tapi jarang berbuat sunnah, juga jarang berbuat kebaikan. Yang terakhir disebutkan ya sabiqum bil khairati biidznillah, orang yang buru-buru pada kebaikan, semua kebaikan dilaksanakan, sebuah kemungkaran ditinggalkan. Lalu apa bekal kita Bapak Ibu sekalian untuk menjadi kita kekal dan kita menjadi baik di dalam kebaikan itu, kekal dalam kebaikan? Setelah Mas Agung menyampaikan. Baik, terima kasih Kiai. Luar biasa sekali apa yang telah disampaikan oleh beliau tadi. Sebagai pembanding, kita adalah sesungguhnya makhluk yang sangat spesial, yang dibekalkan kepada kita. Kadang-kadang kita beriman dan sangat beriman, kadang-kadang kita merasa sama sekali tidak beriman. Berbeda dengan malaikat. Inilah tugas kita, bagaimanakah kita menjaga modal yang diberikan oleh Allah yang disebut dengan iman. Lantas bagaimanakah kita menjaganya dan menumbuhkannya terus sehingga benar-benar kita merasa benar-benar beriman. Selepas pesan-pesan berikut ini, damai Indonesiaku. Bapak Ibu sekalian, untuk kita bisa imun itu harus ada imannya. Yang membuat kita ini tangguh karena ada iman. Apa cobaan yang kurang berat yang terjadi kepada para rasul, para nabi? Di dalam ikan, diasingkan, diancam, dibunuh, tetap tegar karena iman. Maka orang yang ada imannya pasti ada imunnya. Imun dari apa? Degradasi moral,
Imun dari apa? Imun dari kemaksiatan. Oleh karena itu pesan Luqmanul Hakim kepada anaknya, la tusyrik billah, jangan syirik kepada Allah. Mari kita dengarkan Ananda, murid kelas 3 Diniyah Takmiliyah Pesantren Cendekia Amanah, Ananda, Anissa dan Amir untuk membacanya 2 ayat surat Luqman. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain anishkur li wa liwalidayk ilayyal masir. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu sekalian, Luqmanul Hakim itu bukan seorang nabi, tapi Allah memberikan kata-kata hikmah yang keluar dari Luqmanul Hakim. Ketika disebutkan ya bunayya la tusyrik billah, hai anakku, bukan karena kecil, tapi tanda sayang kepada anak dia sebut yang pertama la tusyrik billah, jangan menyekutukan Allah. Ini penting Bapak Ibu sekalian, seakan-akan ringan kita ucapkan tapi berat melaksanakannya. Karena pada saat kita menyatukan diri kepada Allah dalam segala hal, maka ibu bapak yang ibadahnya kepada siapa? Kepada Allah. Ibu bapak tidak ada yang dituju kecuali karena Allah. Bagaimana Bapak Ibu sekalian, orang yang mulai kecil itu tak beriman kepada Allah, mulai kecil dia musyrik, mulai kecil dia kafir, tapi ketika membaca asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, hilang semua dosanya. Kayaumin waladathu ummu, sebagai orang yang tak pernah punya dosa. Pintunya syahadat. Syahadat bisa tegak kalau tidak syirik kepada Allah. Ibu bapak bisa bayangkan kalau kita sudah tidak lagi iman kepada Allah, iman kepada siapa? Ibu bapak kalau tidak iman kepada Allah tidak mungkin percaya kepada kalam Allah. Kalau tidak percaya kepada kalam Allah, percaya kepada kalam siapa? Sekarang musimnya musim medsos. Coba ibu bapak sekalian, bapak-bapak mana sering yang dipegang antara handphonenya sama istrinya? Nah ini mulai merasa ya, yang mana yang lebih banyak ditatap oleh ibunya, antara bapaknya atau layar handphonenya. Jangan-jangan lebih percaya kepada handphone itu daripada percaya kepada kalam Allah. Ibu mana banyak membaca antara baca mushaf dan baca WhatsApp. Itu sudah tanda-tanda. Oleh karena itu gimana Pak Cah melihara iman? Gampang. Kalau ada grup di medsos yang tidak mendekatkan diri kepada Allah, tambah memperbanyak musuh, menjauhkan, segera left. Tinggalkan itu. Kenapa? Karena itulah yang membuat iman kita terdegradasi. Waktu kita habis. Baca-baca yang bermanfaat tidak, malah mungkin hanya debat, kenal nggak kenal, ketemu nggak ketemu, atau dulu teman akrab, gara-gara debat yang nggak ada gunanya bermusuhan. Ibu bapak, kembalikan kita kepada Allah untuk menguatkan anak kita. Sekarang bapak ibu sekalian tidak mungkin dilarang bergaul dengan siapa, nggak bisa membatasi dengan siapa-siapa, kecuali satu, diberi iman agar anak kita imun dari seluruh informasi yang akan masuk pada anak-anak kita.
Ini yang saya ingin sampaikan, sistem pendidikan kita Bapak Ibu sekalian. PJJ itu Bapak Ibu sekalian tidak bisa memberikan penilaian atau pembinaan karakter pada anak-anak kita. Itu pengajaran, bukan pendidikan. Ibu bapak kami paksakan bagaimana bisa ketemu tapi dengan protokol kesehatan kita. Agar apa? Pendidikan itu butuh keteladanan. Maka pesantren yang sangat dirugikan kalau pendidikan semua jarak jauh. Apalagi yang dididik bukan hanya anaknya, juga ibunya. Ibunya yang dididik berantem sama anaknya. Kenapa? Karena ustadz dan ustadzahnya minta sama ibunya, anaknya merasa libur. Pagi berantem, malam berantem. Lain lagi buat bayarnya juga nggak ada, lebih berantem lagi. Ini persoalan Bapak Ibu sekalian, kalau tidak disikapi dengan baik pendidikan kita, 10 tahun, 15 tahun yang akan datang akan hancur. Maka kami nekat untuk bikin pesantren Cendekia Amanah usia SMP kita mulai. Karena pada saat itu, pada saat golden age penanaman karakter buat anak-anak kita. Dari 6 tahun sampai 15 tahun penanaman karakter buat anak kita. Pendidikan adalah pendidikan bagaimana menciptakan pemimpin, anak-anak yang kreatif, tapi tetap integrasi antara ilmu agama dan ilmu umum. PJJ cukuplah sampai COVID, mungkin sampai akhir tahun, tapi setelah itu harus dijadikan solusinya, karena pendidikan bukan hanya pengajaran, tetapi harus ada keteladanan pembinaan karakter, dan yang terbukti adalah pendidikan pesantren, karena ada tokoh, ada kiai, ada ustadz yang langsung diteladani. Makanya Bapak Ibu sekalian ketika menyebut la tusyrik billah seakan-akan ringan, tetapi nyatanya kita banyak sekali godaannya. Apa? Menyekutukan Allah dengan jabatan. Belajar menjadi menyekutukan, belajar untuk mengetahui tentang siapa yang berhak disembah, menjadi belajar saya mau kerja apa. Anak-anak belajar agar tahu bagaimana dia menjadi orang muslim yang baik, iman yang baik. Nyatanya apa? Hanya berpikir kalau selesai saya nanti mau ngelamar kemana. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, tanamkan yang pertama agar kita menjadi imun, anak kita jadi imun dari semua ancaman-ancaman globalisasi, modernisasi dan kemungkaran maksiat. Dengan apa? La tusyrik billah, iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Monggo Mas Agung. Terima kasih Kiai, subhanallah. Pemirsa yang dirahmati Allah, begitulah tadi, mau tidak mau kita dihadapkan di dunia modern di mana merubah segala perilaku kita, cara hidup kita. Tetapi ternyata alhamdulillah ada banyak tempat-tempat strategis untuk melahirkan orang-orang yang beriman dan bertakwa. Itulah yang disebut dengan pesantren. Alhamdulillah Kiai Haji Khalil Nafis pun telah berikhtiar mendirikan pesantren ini. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk diselamatkan dari ujian yang maha berat, karena kita adalah umat-umat akhir zaman. Nah pemirsa yang dirahmati Allah, lantas hal-hal apa saja yang mampu melunturkan keimanan kita? Insya Allah itulah yang akan disampaikan oleh Syekh Ahmad Al-Misri dalam episode berikutnya. Selepas pesan-pesan berikut ini, tetaplah bersama kami Damai Indosaku yang dipersembahkan oleh Sarong Wadimor, tentu sarong kita. Pemirsa masih bersama kami dalam Indosaku yang mengangkat tema tentang krisis keimanan. Dalam segmentasi berikut ini, Syekh Ahmad Al-Misri akan menjabarkan kepada kita beberapa hal yang membuat kita menjadikan krisis dalam keimanan di dalam diri kita. Silakan Syekh Ahmad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqil mubin. Asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh, as-sadiqul wa'dil amin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Para pemirsa dimanapun anda berada, para jemaah yang dimuliakan Allah, uhibbukum jami'an fillah, saya mencintai kalian semua karena Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah senantiasa bertemukan kita di dunia dalam taat dan di akhirat di surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Senang sekali di siang hari ini bisa memandang wajah-wajah penghuni surganya Allah. Semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah Jalla Jalaluh, dan kita semua mendapatkan cita-cita yang mulia dan meraih kemuliaan dunia dan di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa TV One dimanapun anda berada, para jemaah yang dimuliakan Allah,
guru kita Kiai Khalil tadi sudah memaparkan banyak hal tentang krisis keimanan. Para pemirsa dan jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa hal yang membuat krisis keimanan di dalam diri seorang muslim. Di antaranya yang paling besar yang harus kita garis bawahi adalah tulul amal. Berangan-angan yang panjang. Kalau kita perhatikan firman Allah menjelaskan mereka yang punya angan-angan panjang. Di beberapa ayat, di antaranya di dalam surat Al-Hijr, Alif Lam Ha Jim Ra, karena ada Al-Hajj. Allah jelaskan di dalam ayat ketiga, tapi ternyata ayat ketiga bersambung dengan ayat yang sebelumnya. Maka coba perhatikan firman Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Ra. Tilka ayatul kitabi wa Qur'anin mubin. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. Allah katakan di awal surat Al-Hijr, Alif Lam Ra. Tilka ayatul kitabi wa Qur'anin mubin. Tilka isyarah, kembali kepada Al-Quran. Ini atau kembali kepada Alif Lam Ra adalah yang dimaksud surat Alif Lam Ra Al-Hijr. Ini surat di dalam kitab Allah, yang kitab Allah begitu sangat luas dan jelas, terang menerang di dalam penjelasannya. Rubama yawaddu alladhina kafaru law kanu muslimin. Banyak orang-orang kafir yang berkeinginan kembali ke dunia agar dia menjadi orang muslim. Ulama tafsir membahas lebih luas lagi. Di antara yang saya kutip ada dua. Dikatakan bahwasannya orang kafir ketika menghadapi kematiannya, dia punya keinginan kembali lagi ke dunia sebelum dicabut nyawanya oleh malaikat maut dan para malaikat membantunya, ingin kembali ke dunia lagi. Dengan tujuan apa? Laukanu muslimin, agar mereka ini menjadi orang muslim. Dan dinyatakan oleh sebagian ulama tafsir seperti tafsir Ibnu Katsir, tafsir Qurtubi dan lain, bahwasannya ketika mereka sudah di akhirat, mereka sudah punya keinginan. Kenapa itu sebuah penyesalan bagi mereka? Kenapa dulu di dunia saya tidak menjadi orang muslim? Ketika dia diperlihatkan neraka jahanam, khususnya di alam barzakh sudah diperlihatkan. Ketika diperlihatkan kisahnya tentang orang kalau sudah diletakkan di alam barzakh, di alam kuburnya, ditanya man rabbuka, ma dinuka, man nabiyuk. Orang muslim menjawab Allah, dini al-Islam, Nabi Muhammad SAW. Kalau dia diperlihatkan, coba lihat sebelah kiri, itu tempatmu di neraka. Karena kamu ahli taat, kamu bisa mengontrol hawa nafsu, dan kamu tidak punya angan-angan yang berkepanjangan, yang berlebihan, sampai Anda meninggalkan ibadah, itu tempatmu di neraka. Tapi karena kamu taat, lihat sebelah kanan, itu tempatmu di surga. Allah ganti. Kalau orang kafir ditanya, man rabbuka, ma dinuka, man nabiyuka, dia bilang ahin la adri, saya tidak tahu, saya tidak mengenalnya, saya tidak mengetahuinya. Kan dia punya angan-angan yang panjang, nanti saya taubat, nanti saya beriman, nanti saya akan taat, saya akan masih muda. Halo? Halo? Masih hidup? Dia banyak sekali ibu-ibu tuh. Mungkin tetangga kita dulu berangan-angan, bercita-cita, nanti saya menjadi ahli ibadah, ahli taat kalau saya sudah tua, kalau saya sudah pensiun, kalau sudah menikah dulu, kalau kerjaan saya udah kelar. Itu angan-angan yang berkepanjangan. Maka mereka ingin kembali menjadi muslim. Kata Allah,
Dharhum, biarkan mereka. Yakulu, mereka makan. Seperti apa kata ulama tafsir? Seperti hewan binatang ternak. Tadi dibacakan ayatnya, kal an'am bal hum adall. Mereka seperti hewan ternak, binatang ternak, bahkan lebih sesat daripada itu. Kenapa? Dia cita-citanya, angan-angannya hidup di dunia cuma makan minum. Dia tidak punya tujuan yang jelas. Dharhum yakulu, biarkan mereka makan. Wa yatamatta'u, bersenang-senang. Wa yulhihimul amal, mereka disibukkan oleh apa? Angan-angan mereka yang kosong. Fasawfa ya'lamun, mereka nanti di akhirat akan mengetahuinya. Imam Abi Hamid Al-Ghazali, wafat 505 Hijriyah, beliau mengatakan angan-angan yang berkepanjangan ini menyebabkan banyak hal bagi seorang muslim. Yang pertama, melalaikan taat. Karena masih berpikir masih muda, kematian itu jauh dari aku kok. Kematian tidak bakalan menghampiri saya karena saya masih muda. Saya masih punya, saya gagah, saya sehat, saya nggak bakalan kena corona kok. Saya masih aman kok dari semuanya. Maka pertama, meninggalkan taat. Yang kedua, mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya. Yahsabu anna mahlahu akhlada. Yang ketiga, beliau mengatakan orang tersebut itu tidak akan memikirkan negeri akhirat. Orang yang berangan-angan berlebihan akan melupakan negeri akhirat. Dan itu adalah negeri tempat tinggal, tempat peristirahatan kita yang sebenarnya. Kalau orang diletakkan di alam barzakh, dibilang sudah diantarkan ke tempat beristirahatan terakhir. Itu salah. Tempat beristirahatan orang muslim adalah di mana? Halo, di mana? Di surganya Allah. Mau masuk surga Allah? Harus kita mati lebih dahulu. Baik, terima kasih pemirsa yang dirahmati Allah. Sangat jelas sekali apa yang telah dipaparkan tadi, semakin menegaskan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Baihaqi bahwa setiap anak Adam semuanya akan tua dan yang tersisa dalam diri kita adalah ambisi dan angan-angan. Kita akan lanjutkan selepas pesan-pesan berikut ini. Damai Indonesiaku. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man wala. Para pemirsa TV One dan benar-benar ada berada, para jemaah yang insyaallah senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Tadi Mas Agung menyampaikan hadis yang sangat indah sekali. Hadisnya riwayat Imam Al-Baihaqi dan hadisnya disahihkan oleh para ulama. Bahwasannya Nabi mengatakan semua anak Adam akan tua. Nanti yang tersisa dari dirinya ada dua hal. Yang pertama adalah ambisi. Yang kedua adalah angan-angannya. Ini ada sebuah kisah yang menarik daripada hadis ini. Kisah pertama, seorang khalifah bernama Harunur Rasyid. Harun al-Rashid ini beberapa tahun, puluhan tahun sesudah wafat Rasulullah, beliau berkeinginan, punya ambisi, punya keinginan untuk berjumpa dengan seseorang yang pernah ketemu dengan Rasulullah. Mereka mencarinya sangat sulit, walaupun ada, pasti dia adalah orang yang sudah sepuh. Karena jarak dari wafatnya Rasulullah sampai Khalifah Harun al-Rashid lumayan jauh. Kalau mereka menemukan seseorang, pasti dia sudah sepuh. Belum tentu dia bisa berbicara, bisa bergerak, dan seterusnya. Akhirnya pengawal beliau, namanya khalifah, apapun yang diperintahkan pasti dilakukan. Akhirnya para pelayan khalifah tersebut mencari siapa orang yang masih hidup dan pernah berjumpa dengan Rasulullah Muhammad SAW. Ternyata menemukan seorang kakek-kakek yang sudah sepuh lanjut usia. Beliau itu ngomongnya terpatah-patah dan sudah cuma tinggal tulang doang. Akhirnya mereka membawanya, orang yang sudah sepuh itu, menuju ke istana khalifah. Lalu khalifah tersebut bertanya, "Hal ra'aita Rasulullah? Apakah kamu pernah berjumpa, memandang, melihat wajah Rasulullah?" "Bala, betul saya pernah jumpa dengan Rasulullah." Kata khalifah, "Apakah kamu pernah dengar hadis dari Nabi enggak?" "Saya mau dengar hadis dari kamu yang kamu dengar langsung dari Nabi." Artinya apa? Tidak ada perantara jauh, perawi-perawi banyak, tidak. Cuma dari Rasulullah, antara khalifah ini dan Rasulullah cuma satu sahabat yang meriwayatkan hadis.
Ternyata orang tersebut mengatakan, saya pernah dengar hadis dari Rasulullah. Apa? Ini hadis yang tadi saya sampaikan, riwayat Imam Baihaqi. Bahwasannya anak Adam semua akan tua. Dan akan tersisa dari dirinya cuma dua hal. Yang pertama ambisi, yang kedua adalah angan-angannya. Akhirnya kata khalifah, sampaikan ini hadis kepada saya. Disampaikan kepada khalifah. Khalifah mendengar langsung dari orang yang mendengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini hal yang jarang akan dia temukan. Karena dia sudah mendapatkan sesuatu yang menurut dia itu mulia luar biasa. Mendapatkan hadis dari seorang yang mendengar dari Rasulullah, langsung dikasih uang. Tanda terima kasih. Kakek-kakek ini udah selesai sampaikan hadis, akhirnya selesai perjumpaan dengan seorang khalifah, dibawa mau keluar dari istana. Aki-aki ini, kakek-kakek ini bilang apa? Saya mau kembali lagi ke khalifah, ada yang saya mau ngomongin, saya mau tanyakan. Kata pengawalnya, nggak boleh. Biasa begitu kalau ketemu pejabat. Halo? Kalau ketemu pejabat, dia yang mengatur waktu, kapan dia ketemu. Pembahasannya tentang apa? Ngatur jam, kapan berpisah, kapan selesai, semua diatur. Beda dengan aturan Allah. Anda yang menentukan kapan bertemu dengan Allah, kapan mau curhat sama Allah, bicara dalam tema apa, Anda yang mengakhirinya, bukan beliau yang Allah Jalla Jalaluhu bilang, sudah akhir wahai hamba, udah selesai permintaanmu. Tidak. Bahkan bertemuan berkali-kali minta itu sama Allah, Allah nggak pernah marah. Tapi kalau kita kepada makhluk, mengecewakan kita. Mudah-mudahan tidak ada di sini maupun penonton yang sudah pernah kecewa ya. Amin. Seorang khalifah sudah kasih uang, kakek itu mau dibawa pergi dari istana, dia bilang ada pertanyaan ke khalifah. Kata mereka tidak bisa. Kata beliau, saya harus tanyakan kepadanya. Kembali lagi ke khalifah, dia bertanya apa? Coba perhatikan. Itu yang tersisa dari umur, itu terbukti hadis tersebut. Akhirnya dia ketemu khalifah, dia nanya, wahai khalifah, tadi uang yang kamu kasih saya ini untuk tahun ini, ya, ini lumayan uang banyak. Kira-kira tahun depan dapat lagi enggak? Berarti dia punya angan-angan. Kata khalifah, telah benar apa yang disampaikan Rasulullah. Manusia ini tua kecuali dua hal, ambisinya dan angan-angannya. Saya khalifah bilang, saya berpikir kakek-kakek ini enggak bakalan keluar dari istana saya dalam keadaan sehat. Pasti dia udah mati di sini. Tapi masih punya angan-angan dia akan jumpa tahun depan dan akan mendapatkan uang kembali. Kemudian kisah yang kedua adalah Umar bin Abdul Aziz. Disebut khalifah kelima, padahal jaraknya jauh daripada Khulafa Ar-Rasyidin. Tapi karena zaman beliau hampir sama dengan khalifah-khalifah yang Khulafa Ar-Rasyidin, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali dan seterusnya. Di zamannya sangat adil. Mereka mencari orang yang diberi uang zakat sedekah, gak ada, semua mapan semua. Udah kaya raya semua. Yang masih jomblo kita nikahkan, Masya Allah, beres semuanya. Sampai dikatakan oleh ulama sejarah, di zaman beliau cuma satu orang kasus masuk penjara. Apa kasusnya? Kasusnya dia memalsukan uang dinar dan dirham, itu kasusnya. Sekarang bukan memalsukan, malah mencuri uang kita. Semoga Allah kasih hidayah. Akhirnya Umar bin Abdul Aziz, seorang yang adil, dilantik menjadi khalifah tahun 100-an, 101, 102. Beliau mengatakan apa sebelum wafatnya? Coba diperhatikan para pemirsa, para jamaah yang hadir. Apa coba ungkapan beliau sebelum wafat? Innali nafsan tawaqah. Saya punya jiwa yang sangat ambisi, banyak angan-angannya, banyak keinginannya. Apa kata beliau? Saya punya keinginan pertama menikahi anak paman saya, namanya Fatimah binti Abdul Malik bin Marwan. Lalu saya menikahinya betul. Saya punya cita-cita lagi apa? Untuk menjadi amir di kota Madinah, Rasulullah, wali kota Madinah. Akhirnya saya meraihnya. Saya punya ambisi untuk menjadi khalifatul muslimin, lalu saya meraihnya juga. Maka beliau menjadi khalifah di masa beliau. Yang terakhir kata beliau, saya punya keinginan untuk menjadi ahli surganya Allah Jalla Jalaluhu. Maka para jemaah yang dimuliakan Allah, keinginan kita banyak. Belum tentu Anda bisa mencapainya. Belum tentu kursi jabatan yang Anda duduki saat ini, belum tentu Anda bisa berakhir dengan baik. Bisa Anda dicabut nyawanya oleh Allah lebih dahulu. Jadikan jabatanmu, harta yang kau miliki, ilmu yang kau pelajari, yang kau ajarkan, jembatan menuju surganya Allah. Jangan banyak angan-angan, jangan banyak cita-cita yang masih jauh. Nabi SAW dalam hadis Sahih Bukhari membuat
sebuah garis. Garis. Kata Nabi, ini manusia. Kemudian Nabi buat garis sebelahnya lagi, sebelahnya. Ini ajal manusia, umurnya, ajalnya. Kemudian jauh lagi, Nabi bikin garis lagi. Ini angan-angan manusia. Manusia karena sebelah-sebelahan garisnya dengan ajalnya, maka ketika dia menuju ke angan-angan itu terlalu jauh. Ternyata yang menghampirinya adalah garis yang terdekat dengannya adalah garis ajalnya. Angan-anganmu belum selesai, ternyata ajalmu sudah dicabut oleh Allah. Allah berfirman, وَلَا تَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَيْ يُعَمَّرُ. Walaupun umurnya panjang, tidak akan membuat anda jauh dari api neraka jahanam. Syaitan itu apa? Kata Allah dalam surat An-Nisa, ya'iduhum wa yumannihim wa ma ya'iduhum syaitanu illa ghurura. Syaitan itu selalu memberikan janji palsu kepada kita. Tidak ada kiamat, tidak ada surga, tidak ada neraka. Maka ini mereka melepaskan hawa nafsunya, melepaskan keinginannya tanpa dikontrol. Akhirnya wa ma ya'iduhum syaitanu illa ghurura. Semua janji-janji, angan-angan kosong yang diberikan iblis, syaitan kepada kita adalah tipu daya untuk kita. Semoga Allah senantiasa selamatkan kita semua dunia dan akhirat dengan menjaga keimanan kita, ketakwaan kita, ketauhidan kita kepada Allah, agar kita semua selamat dunia dan akhirat dan wafat dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Rabbal Alamin. Luar biasa sekali apa yang telah disampaikan oleh guru-guru yang kita cintai, dan insya Allah untuk mempertajam tema bahasan kita berkaitan dengan krisis keimanan, kita akan buka segmentasi tanya jawab selepas pesan-pesan berikut ini. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku. Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami Damai Indonesiaku, dan alhamdulillah kita sampai di segmentasi yang berikutnya. Walaupun waktu kita sangat singkat, insya Allah jawaban ini akan melengkapi tema bahasan kita tentang lunturnya keimanan. Kami persilakan kepada penanya pertama, silakan Ustaz. Untuk Syekh Ahmad ini sepertinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama bersyukur kepada Allah dan kepada dua pembicara, Bapak Kiai dan Syekh Ahmad. Pertanyaan kepada Syekh Ahmad, di beberapa tayangan televisi banyak tayangan-tayangan tentang ruqyah, dan di luaran pun banyak praktek-praktek yang mengatasnamakan ruqyah. Karena ini terkait dengan akidah, maka saya mungkin lebih memberikan penjelasan kepada umat, kira-kira mana batasan-batasan ruqyah yang memang sesuai dengan syar'i dan ruqyah yang mengatasnamakan ruqyah namun prakteknya ternyata tidak jauh dari praktek-praktek perdukunan. Terima kasih. Luar biasa pertanyaannya. Silakan Syekh sebagai pakarnya. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wala. Ruqyah itu adalah sebuah praktik yang sebagai doa, memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dan penyakit yang lahir maupun batin. Kedua, ruqyah itu ada syarat-syaratnya. Harus memenuhi 3 syarat. Pertama, meruqyah dengan menggunakan nama Allah, sifat Allah, ayat Al-Qur'an, kemudian atau daripada doa yang diajarkan Rasulullah dalam hadisnya. Yang kedua, ruqyah syarat kedua adalah menggunakan bahasa Arab atau bahasa yang dapat dipahami. Kalau sampai menggunakan mantra-mantra atau bahasa yang tidak dapat dipahami, itu bukan ruqyah syar'i. Apalagi orang baca Quran jelas, baca doa dari Nabi jelas. Yang ketiga, meyakini bahwa ruqyah itu tidak memberikan kesembuhan sendiri. Itu cuma hanya perantara. Seperti dokter, hanya sebab saja. Kita meyakini bahwa ruqyah itu tidak memberi pengobatan atau penyembuhan dalam zatnya. Hanya itu perantara, dan Allah Maha memberi kesembuhan bagi kita. Justru saya pribadi tidak menyetujui, tidak setuju sama sekali dengan semua metode ruqyah yang digunakan di semua televisi Indonesia. Kecuali salah satu teman kita yang pernah tayang bersama kita di TV One, itu lebih ringan, lebih bagus dibanding yang lain. Ustadz Faizar yang pernah tampil sama saya di TV One, dan kita pernah membahas ruqyah, dan insya Allah ada tema-tema menarik akan membahas tentang hasad, tentang ain, mata jahat dan seterusnya. Maka semua metode ruqyah sampai menggunakan metode macam-macam, sampai begini keluar biarkan perempuan menari di depan umum dan lain sebagainya, kemudian didiamkan, tidak sesuai. Ruqyah itu itu lebih bagus sembunyi-sembunyi.
Tidak saya setuju, bahkan guru-guru kami juga di Mesir atau dimanapun, mereka tidak setuju. Ketika saya meruqyah, lakukan ruqyah massal juga untuk jamaah, saya melarang tidak boleh ada yang merekam menggunakan HP. Kameranya boleh ke saya yang membaca, tapi ke jamaah yang sedang kesurupan, ada yang terbuka auratnya, itu saya tidak setuju. Kenapa? Karena kalau disebarkan itu aib. Penyakit itu tidak bisa disebarkan. Nanti kalau dilihat sama anak-anaknya, cucu-cucunya, atau dia sendiri ketika dia dalam hal seperti itu, dia tidak disenangi. Maaf. Maka hal-hal demikian kita harus menjauhinya. Saya berharap kepada masyarakat harus lebih cerdas. Gak perlu datang ke ustadz. Ruqyah diri sendiri. Gimana caranya? Sebelum tidur kumpulkan dua telapak tangan kita, kemudian baca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, ditiup 3 kali. 3 kali. Usaplah wajahmu dan bagian depan, dan bagian bisa disentuh oleh tangan. Baik. Itu ruqyah setiap malam Nabi lakukan. Ruqyah dengan menggunakan wadah air. Kalau ini white coffee ya beda. Diminum aja itu. Ya, diminum. Dibacain, kemudian apa? Tinggal diminum. Kan enak, itu air ruqyah kan? Buat mandi di luar kamar mandi boleh. Dan zikir pagi petang, jaga wudhu, jaga sholat, insya Allah akan selamat dari gangguan jin. Jangan sampai datang ke jin lagi, malah Anda tambah beban lagi. Semoga Allah selamatkan. Sangat jelas sekali. Pertanyaan berikutnya, silakan kepada salah satu jemaah ibu-ibu dari Masjid Nafisa. Tafadhol, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya tujukan kepada Kiai Holil, yaitu bagaimana supaya kita sholat bisa khusyuk, terutama kalau lagi sholat Ustadz, biar nggak lupa bilangannya. Oh iya, ingat apa-apa gitu Kiai ini. Perlu diruqyah nggak Kiai? Silakan Kiai. Ya, perlu diruqyah ya dari sesuatu yang menggoda kita. Jadi ada orang yang bisa khusyuk karena kekuatan imannya, seperti para sahabat. Dipanah pun dari belakang, dipukul pun karena dia bisa konsentrasi fokus dengan iman yang dia miliki. Orang seperti itu dimanapun dia bisa. Kayak saudara lagi pegang HP, ada kereta lewat sampai ketabrak lupa. Itu khusyuknya sama dengan khusyuk ketika namanya selfie kesetrum di lantai 3. Itu sama ibu bapak, ada orang yang mempunyai daya konsentrasi kuat dan yang pendorongnya adalah iman. Kalau memang dia itu senangnya narsis, ya khusyuk dengan narsis. Kalau dia imannya kuat, dia bisa nyambung kepada Allah. Orang ini dimanapun bisa, seperti imannya para sahabat, para ulama itu bisa khusyuk di mana saja. Nah, orang yang biasa-biasa ibu bapak, pertama dan yang utama pastikan yang kita konsumsi adalah halal. Jadi kita jangan berpikir minta khusyuk pada Allah dengan macam-macam, nggak bisa. Kenapa? Karena khusyuk berangkat dari dalam, maka suatu yang masuk ke dalam ini harus kita berikan asupan yang bisa nyambung kepada Allah, halalan thayyibah. Kalau itu sudah bisa dapatkan khasyian, belum juga, berarti ada faktor eksternal kejiwaan yang harus kita lakukan. Seperti halnya, kenapa kita ketika sholat itu jangan di depan kita pakai baju yang tulisan macam-macam. Tunggulah jandaku banyak. Mau kenanya, yang di belakangnya kan mikir kapan dia janda kan gitu. Nggak jadi ingat pada Allah, ingat tulisan. Makanya kenapa kita perlu juga tulisannya tak macam-macam biar tak mengganggu kekhusyuan sholat. Nah itu diantaranya bagaimana faktor eksternal bisa membuat kita khusyuk. Kadang-kadang ketika ngadep ke sana ada orang lewat, itu mengganggu. Makanya kita ketika sholat itu jangan lewat, itu dosanya dosa besar orang lewat depan orang sholat itu ya. Biar apa? Nggak mengganggu kekhusyuan juga. Nah, kadang-kadang kita perlu depannya ada tembok sehingga kita khusyuk. Maka kadang-kadang kita doa merem. Kenapa? Kalau ngadep ke depan, ingat loh di sana kalau lagi ada orang bujang, duda lama, ada cewek cantik, ketika doa begitu ada cewek cantik, hilang yang ingat pada Allah, ingat sama cewek gitu loh. Nah, itu juga hal-hal yang mengganggu, ini harus dihilangkan. Oleh karena itu Ibu, ada dua. Yang pertama faktor internal, makanan pastikan makan yang halal. Yang kedua, kuatkan di internal kita iman kita. Baru faktor eksternal. Faktor eksternal adalah bagaimana kita memanage diri. Ada yang bisa khusyuk dalam kondisi apapun, ada yang perlu dimanage. Jangan banyak yang mengganggu di luar kita. Mungkin itu karena apa? Karena sholat itu la sholata illa ma'uqila minha. Tidak ada sholat yang diterima, katanya Al-Ghazali yang mengutip dari hadis Nabi, kecuali sesuatu yang kita khusyuk. Khusyuk 1 detik yang diterima. Dan itu yang punya efek tanha anil fahsya wal munkar. Jadi kalau kita selama sholatnya nggak khusyuk sama sekali, nggak punya ngefek apa-apa, hanya
melepaskan diri dari kewajiban sholat, tapi sholatnya tidak punya efek sebagai kontrol diri untuk melepaskan dari perbuatan mungkar dan keji. Bagaimana dengan pelatihan-pelatihan sholat khusyuk yang waktu itu pernah sangat viral sekali, Kiai? Tapi ternyata nggak khusyuk juga. Ya kalau buat main-main nggak apa-apa lah. Ya tapi buat kita khusyuk yang sebenarnya itu kan pikiran mungkin fokus iya pikiran, tapi khusyuk itu kan komunikasi kita dengan Allah. Jadi komunikasi kita dengan Allah mengadu yang sebenarnya pada sholat. Mau latihan 100 kali, jangan 101 juta yang dimakan barang haram. Lalu imannya tidak kuat, nggak bisa. Gimana iman bisa kuat, Pak? Banyakin taat. Tinggi dengan sendirinya. Mungkin awal-awal kita nggak begitu percaya dengan Allah, nggak begitu percaya dengan puasa. Setelah kita puasa, terus tambah puasa, Senin Kamis tambah naik. Coba ketika kita dari Ramadan nggak puasa lagi, hilang. Coba diperbarui dengan puasa Senin Kamis, akan naik iman kita. Itu sudah khusyuk dengan sendirinya. Latihan tapi nggak pernah puasa, latihan nggak pernah selawat, latihan dengan untuk khusyuk tapi kita tidak pernah taat. Jangan harapkan bisa khusyuk. Itu paling main-main aja. Khusyuknya pas lagi ada mertuanya lama sholat, lagi nggak ada mertua cepet banget gitu. Terima kasih Kiai Khalil, Syekh Ahmad Misri yang telah memberikan paparan yang sangat luar biasa sekali. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang diselamatkan oleh Allah, termasuk orang yang dipilih oleh Allah untuk mengakhiri segala sesuatu dalam kehidupan ini. Tujuan yang paling utama adalah kematian dalam husnul khotimah. Seperti hadis tadi bahwa sesungguhnya ketika kita tua hanya ada dua di situ, ambisi dan angan-angan kita. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku. Bapak Ibu sekalian, jamaah Masjid An-Nafisah rahimakumullah, pada akhir dari majelis ini kami ingin menyampaikan kesimpulan bahwa kita seringkali pada saat tahlilan menyebut afdhalul dzikri fa'alam annahu la ilaha illallah. Dan itu zikir yang paling tinggi, zikir yang paling utama adalah la ilaha illallah. Tidak ada yang berhak untuk disembah, an-nafyu summal isbat, hanya Allah yang berhak untuk disembah. Allah tujuan kita dan Allah segalanya dalam hidup ini yang hanya sementara adalah untuk menggapai ridho Allah. Oleh karena itu kalau itu tumancep kata orang Jawa, kalau sudah yakin ke dalam diri kita, kita akan ada imun. Karena imannya kuat dalam diri kita, maka apapun yang terjadi di luar, apapun yang terjadi pada diri kita, kesulitan ekonomi, masalah, tidak membuat kita nekat berbuat jahat, berbuat buruk, apalagi sampai menudai terhadap iman kita. Jadi orang yang sampai terdegradasi melakukan kejahatan-kejahatan karena imannya yang tidak kuat, maka kita ibu bapak tinggal tanya, saya ini termasuk orang yang zolim apa enggak? Zolim itu meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Diberikan nikmat oleh Allah untuk dilaksanakan untuk yang haram. Atau kita masuk orang yang biasa-biasa saja, muqtasidun, hanya masuk pada orang yang penting melaksanakan sholat, nggak pernah bersolat sunnah, nggak pernah juga bersedekah, tidak pernah berbuat baik, hanya ngambil yang wajib-wajibnya saja. Atau kita termasuk sabiqum bil khairat, termasuk orang yang cepat-cepat ketika diajak kebaikan melakukannya. Mudah-mudahan kita termasuk adalah orang-orang yang cepat melakukan kebaikan untuk mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Baik, pemirsa yang dirahmati Allah, demikian Damai Indonesiaku untuk kesempatan hari ini, dan insya Allah besok di Ahad 21 Juli kami akan menghadirkan Ustadz Jumharudin LC dan Kiai Haji Haris Hakam. Dan bagi Anda yang ingin menyaksikan kembali tayangan di kesempatan hari ini, Anda bisa menyaksikannya siaran ulang yaitu di channel YouTube di Religiwan. Agung Isul Haq dan kerabat kerja Damai Indonesiaku serta pendukung acara ini Sarung Wadimor, tentu sarung kita, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li'azimi sultanik. اللهم لك الحمد كله ولك الفضل كله ولك الثناء كله وإليك يرجع الأمر كله علانيته وسره. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين. اللهم اغفر لنا أجمعين. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وأهلك أعداءنا.
اللهم اجعلنا في الصلاة خاشعين وعن اللغو معرضين وللزكاة فاعلين وللفروج حافظين وللجنة وارثين وعن النار مزحزحين اللهم قنا الشر أجمعين اللهم تقبل حاجاتنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا يا مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.